Yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang harus pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Oh enggak, itu saya masih begini. Awas ya, Pak. Siapa yang bilang gitu? Pak Purbaya, soal penggelapan pajak potensinya ada berapa Pak? Pak, soal penggelapan pajak potensinya memang ada berapa Pak yang udah di... Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang harus pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair statement. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini Pasti masuk Pak? pasti masuk. Cukup ya teman-teman. Tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Oke, makasih semuanya. Aman. Sektor Pak? Sektor pengen tahu aja. Makasih semuanya ya. Makasih Pak. Makasih Mas. Kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi. Itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Menq ini ada 3 pertanyaannya. 3 ya. Yang pertama, Pak Purbaya, kabarnya seluruh Dirjen Kemenkeu mau diganti, kecuali DJP. Ini beneran Pak? Dari Kontan ya? Mana Tia Kontan? Tia Kontan mana? Nggak di sini orangnya. Dari Kontan mana? Tia Kontan? Mana? Kamu? Oh, kamu dekat dari mana? Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Dari Pak Sekjen ya? Tuh Pak Sekjen, kamu yang bocorin. Gua belum mikir apa-apa udah kayak gitu. Jadi belum ada keputusan apa-apa Mbak. Itu apa? Itu gosip. Oh, dia udah dekat semua tuh. Dekat semua. Mbak Tia jangan nyebarin gosip dong. Enggak, belum ada tindakan apa, belum ada keputusan apa-apa. Seluruh dirjen akan diganti kecuali DJP. Sekjen nggak masuk. Berarti sekjen yang nulis nih. Lu yang nulis lu. Yang pertanyaan kedua untuk saya ya. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara BPN masih ada di RKP evaluasi. Apakah pembentukan BPN akan dieksekusi tahun ini? Ini oleh Maulana Investor Trust. Mana orangnya? Ada Maulana? Oh itu. Kalau nggak berani gini. Pengen nanya tapi nggak berani ini, nggak ngaku ya. Takut ya. Jadi kelihatannya sih sampai saat sekarang saya belum memikirkan apakah ada Badan Penerimaan Negara atau belum. Apalagi mengingat orang yang ngurus itu mau pindah bentar lagi. nanti ada tanya Pak. Jadi belum ya Mbak. Tapi itu tergantung nanti perintah Presiden seperti apa. Tergantung hasil diskusi saya dengan Presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat sih belum perlu. Sampai kita semuanya sudah stabil. Yang jelas kita akan optimalkan dulu pendapatan dari bea cukai maupun pajak. Nanti kalau udah optimal, dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu. Tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki. Jadi dengan desain yang ada saya mau lihat kalau dijalankan dengan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak kita. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana. Tapi rasanya sampai sekarang belum. Yang ketiga, apa kebijakan quick win dari Pak Menkeu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi. Oh, yang pertama ya,
penerimaan pajak dan kontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di bulan keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu Maulana kamu juga? Sebenarnya. Jangan-jangan itu karena nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama, otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya, kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy, ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan Kementerian Lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Terus untuk cukai, kan kemarin saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi Blibli semua untuk menghimbau, untuk menjalankan atau untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal ini rokok ya. Nanti yang lain juga. Tadinya mintanya by 1 Oktober ya. Tapi saya bilang secepatnya aja. Terus nanti mulai ada, kan udah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkepin. Jadi yang mau jual harus berhenti, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal. Kami juga akan cek ke ini ya, supplier bukan di situ aja, di warung-warung katanya ada juga per toples murah gitu ya. Kita akan cek. Yang jelas teman-teman tolong sebarkan bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal di tempat mana, saya akan datangin secara random. Yang lain lagi adalah itu kan kalau kita import ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Tapi saya akan random cek. Walaupun jalur saya akan random cek, nggak ngeganggu jalur cepetan, tapi terdeteksi kalau ada kecurangan. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar. Jangan coba-coba mengakali lagi aturan impor yang ada di sini. Itu mungkin short term quick win yang akan kita desain dalam waktu 1 bulan ke depan. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, dari Wamen dan lain-lain silakan.